Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Riko Setiawan, tukang roti di atas kapal. Ini aktivitas saya yang saya share ke teman-teman semua di pagi hari, menyiapkan sarapan untuk tamu. Nah, ini saya mulai ngambil tepung ya, karena persediaan tepung di kontainernya habis. Saya mesti ngambil di deck 1, ngangkat 25 kilo itu ya. Terus saya taruh di dalam kontainer. Jadi ini saya start duty jam 3 pagi. Nah, ini ada teman saya ini, orang mesin. Datang biasa, muka-muka lapar. Biasanya dia datang nyari makanan, nyari roti gitu. Nih, saya pertama kalinya ini ya, saya rekam nih proses kerja saya di pagi hari, menyiapkan roti sarapan untuk tamu. Ini saya sedang membuka sak tepung. Nah, ini datang lagi nih ya kan, orang mesin ini. Yang baru datang namanya Valentino Febri, third engineer. Sementara sampingnya itu Lalu dari Lombok, asistennya dia motorman. Jadi kalau Valentino itu dari Toraja, kalau Lalu ini dari Lombok. Nah, mereka datang nih kan, selesai kerja mereka, jadwal mereka itu 12.4. Jadi jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Terus istirahat, nanti lanjut lagi jam 12 siang sampai jam 4 sore gitu. Itu jadwalnya orang mesin. Nah, ini mulailah aku nimbang-nimbang tepung. Jadi kalau kapalnya lagi sandar, bahan-bahannya saya timbang biar akurat. Tapi ketika kapalnya sedang jalan, itu timbangannya kadang-kadang nggak aku pakai. Jadi pakai feeling aja, pakai scoop atau pakai spoon gitu kan. Walaupun gramasinya nggak akurat, tapi lebih ke feeling aja. Karena kalau kapalnya jalan, apalagi kalau ombaknya lumayan jelek ya, cuaca jelek itu kapal goyang, timbangan itu udah nggak akurat itu. Begitu. Setiap hari sama, ngerjain hal yang sama tiap hari. Nah, ini anak deck ini, Abel Simon. Dia juga selesai kerja nih. Enggak, dia baru mulai kerja ini. Baru mulai kerja nih dia. Orang Sulawesi itu, namanya Andi Rio. Jadi saya ini bekerja di kapal pesiar kecil ya. Jadi sebenarnya kapal ini Megayak ya, kapal Megayak, tapi kapal tua punya. Jadi desainnya udah kurang modern lah. Kapal buatan tahun 98 ya. Dengan kapasitas passengernya itu maksimalnya itu 90, krunya 65. Di hari-hari saya nyiapkan breakfast ini sama dari bakerynya ya, bread rolls, terus Danish croissant, muffin, donat gitu. Ada juga roti tawar, gandum, tawar putih. Gitulah kurang lebih. Ini videonya lumayan panjang, nggak saya potong-potong ya, karena saya mau share ke YouTube, channel YouTube saya Muhammad Riko Setiawan. Ya, tujuan utama sih lebih ke dokumentasi gitu aja sih, lebih ke arsip. Jadi video ini saya simpan di YouTube biar kalau di HP kan kadang-kadang full memory. Kalau full memory, video durasi panjang ini mau nggak mau dihapus kan, sayang kan. Jadi saya taruh YouTube dulu biar aman. Begitu. Ah, ini udah mulai mau diaduk ini. Begitu. Nah, sambil
ngedit ngerekam ini kan, ini sebenarnya nggak ku edit sih videonya, cuman ku tambahin suara aja ya kan. Nah ini coklat danis yang udah saya buat kemarin sore, saya taruh di freezer, terus saya susun tuh di atas silikon. Selepas itu di proofing sebentar biar sedikit ngembang. Kalau udah ngembang disemprot pakai telur, terus dibakar deh. Dipanggang. Begitu. Saya sambil dengerin musik aja lah. Jadi teman-teman, saya bekerja di perusahaan ini baru ya, belum ada 1 tahun. Ini kontrak kedua saya. Kontrak pertama saya di kapal MV Corinthian. Ini kontrak kedua dirotasi ke kapal MV Clio. MV itu singkatan dari motor vessel. Jadi di bawah perusahaan GCCL, Grand Circle Cruise Line. Jadi kontrak saya itu 6 bulan. Ini kontrak kedua ya. Ini baru jalan 2 bulan, jadi masih sisa 4 bulan lagi. Nah ini adonan Danish croissant yang sudah saya siapkan kemarin. Sekarang saya mau bikin croissant ini. Jadi kalau pagi itu ada sebagian Danish yang udah saya bikin kemarin sore, terus saya taruh di freezer. Sebagian saya bikin paginya itu kan, saya bikin langsung saya panggang gitu. Prosesnya lumayan susah-susah gampang ya, karena kapal kecil ini nggak ada dositer, nggak ada mesinnya yang buat bikin croissant. Jadi mesti manual ya, pakai rolling pin itu manual. Lumayan susah juga, berat itu. Jadi nggak heran kalau lengan saya itu sedikit besar, karena tiap pagi konsisten itu ngerol adonan itu lumayan berat itu kan, pakai tenaga. Jadi tadi adonannya sambil saya giling, sambil saya mixing ya, sambil bikin croissant juga gitu. Jadi waktunya nggak terbuang, jadi kerjanya nyambi. Ini saya masuk jam 3 pagi, breakfastnya itu jam 7 pagi, jadi jam 6.30 udah di pick up nanti. Nah karena manual nggak pakai dositer, jadi size-nya itu kurang konsisten ya dari ketebalan gitu. Kadang tebal, kadang tipis. Jadi ukuran croissantnya itu beda-beda. Ya tapi nggak jauh beda lah, karena kan tiap hari kita kerjain, jadi ya insya Allah ya sedikit sama lah. Inilah proses pembuatan croissantnya nih. Dikira-kira aja, ada yang lumayan besar, ada yang lumayan kecil, ada yang sedang. Ya gitulah namanya lika-liku hidup ya. Lika-liku hidup kan begitu, kadang besar, kadang kecil. Ya kadang ada masalah, kadang ya nggak ada masalah. Lika-liku hidup lah pokoknya. Jadi ini perusahaan ketiga saya di dunia pelayaran ya. Perusahaan pertama itu saya gabung di Dream Cruise, kapal lumayan besar dengan kapasitas tamunya itu mencapai 4.500, krunya 2.000. Itu berlayaran di Asia Tenggara saja waktu itu. Saya kerja di sana kurang lebih 4 tahun, 4 atau 5 kontrak gitu loh.
Tapi kontraknya kapal besar tuh lumayan lama, 8 bulan. Nah terus 2020, jadi pertama berakhir tuh 2018, di kapal besar tuh sampai 2022. Terus 2022 pertengahan itu saya gabung di CMI kan, di kapal ekspedisi. Jadi kapalnya itu di charter oleh university, di salah satu university di Amerika, Colorado State University namanya. Jadi penumpangnya itu mahasiswa semua, kurang lebih bawa 800 mahasiswa waktu itu. Satu kontrak aja sih di sana, 8 bulan waktu itu. Terus setelah pulang, awal 2023 itulah pulang. Terus sempat rehat dulu. Terus aku coba cari lagi peluang baru kan, cari peluang baru lagi. Karena ya sebelumnya kurang sejahtera lah. Terus alhamdulillah ini gabung di GCCL ya, lumayan bahagia lah. Kenapa saya bilang bahagia? Karena salah satunya itu internet gratis di sini. Jadi kalau dulu itu aku di kapal besar tuh lumayan mahal bayar internetnya itu. Untuk $14 itu cuma dapat 500 MB. Terus di perusahaan kedua lumayan murah, $10 dapat 3 giga. Terus ini perusahaan yang ketiga, aku kerja di pelayaran, gratis alhamdulillah. Internet penting banget kan, gratis dan lumayan kenceng juga, bisa nonton YouTube juga. Karena dulu kan borosnya di internet kan, mahal kali gitu. Nah ini proses pembuatan kroisannya ya. Ya sehari itu ya buat tamu sama kru kurang lebih cuman butuh sekitar 100 pieces lah kroisannya itu ya, kroisannya aja itu ya. Ini aku sambil dengerin lagu Ambon. Jadi ini suasana kitchennya ini sepi ya, karena masih pagi. Ini sekitar jam 3:30 ini, belum ada orang, saya sendiri. Jadi kalau baker itu schedule-nya beda sama cook sama pastry itu beda. Kalau teman-temanku di kitchen itu masuknya itu sekitar jam 6 pagi, saya jam 3 pagi. Jadi jam 3 sampai jam 6 tuh aku sendiri. Tapi saya sendiri itu lebih suka kerja sendiri. Jadi kerja sendiri itu apa ya, nggak bising lah, tenang ya kan, bebas ya kan. Kalau udah banyak orang tuh kan udah bising. Jadi kalau saya kerja pas sendiri kayak gini tenang, kerja juga nggak terganggu juga kan, enak lah pokoknya, leluasa. Jadi schedule saja itu di kapal ini masuk jam 3 pagi sampai jam 10 pagi, 7 jam istirahat. Nanti lanjut lagi jam 3 sore sampai jam 6 sore, 3 jam. Jadi total 10 jam per hari itu. Jadi kalau di kapal itu kita nggak ada libur ya, tiap hari kerja sampai selesai kontrak gitu. Nah ini adonan yang kedua yang aku mau buat danis. Jadi aku mau buat danis ini, pineapple danis sama raisin cinnamon roll. Nah, ini lumayan berat ini ya. Di teman-teman yang nonton video ini seandainya mau tanya-tanya tentang dunia pelayaran, tentang bagaimana bisa kerja di kapal, boleh komen saja. Insya Allah kan saya balas satu persatu. Sebenarnya ada juga sih, 4 tahun yang lalu aku udah bikin video tentang kapal nih, bagaimana prosesnya aku dulu bisa kerja di kapal gitu.
yang nonton video ini. Saya doakan sehat selalu, bahagia selalu hidupnya, lancar karirnya, sukses dah pokoknya dah. Ya sama-sama mendoakan kita ya. Di channel YouTube ini sebenarnya saya memulai bikin konten itu sejak 2020, awal-awal Covid itu. Karena awal-awal Covid itu aku dipulangkan kan. Jadi hampir semua pelaut itu dipulangkan. Kapal berhenti beroperasi karena Covid ya. Jadi waktu itu 2020 sekitar 27 April 2020 tuh aku dan teman-teman waktu itu dipulangkan. Jadi langsung diantar pakai kapal tuh ke Tanjung Priuk karena Covid. Terus waktu itu aku istirahat lumayan lama, kurang lebih 8 bulan. Nah karena istirahat lama itu akulah pengen ngonten lah. Tapi karena waktu itu nggak konsisten ya, malas-malasan. Jadi ya belum sukses pun udah berhenti. Akhirnya aku coba bikin video lagi lah. Sekalian buat nyimpen video-video ini. Nah ini nggak diukur nih, cuman ngira-ngira aja. Harusnya ada alatnya itu, cutternya yang ada rodanya itu, buat ngukur supaya balance. Tapi ini lagi nggak pakai ukuran aku nih. Jangan ditiru ya, mestinya pakai ukuran biar sama. Nah itu sisa adonan yang masih lebar itu mau aku bikin raisin cinnamon roll. Raisin sugar cinnamon roll. Nah ini egg wash, kuning telur pakai susu itu. Nah ini cinnamon sugar. Jadi gula aku campur dengan bubuk cinnamon, tabur. Habis itu tinggal dikasih raisin atau kismis. Jadi kalau di kapal kecil seperti ini karena tamunya dikit ya, krunya juga dikit, jadi total kru sama tamu tuh kurang lebih 150 lah. Jadi tukang rotinya cuma ada satu, saya sendiri. Pastry juga cuma ada satu. Nah ini digulung, habis digulung dipotong-potong.
Ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Ku benci untuk membenci. Taruh silikon biar nggak lengket. Ini danisnya, ini nanti sebelum dipanggang kasih filling atau topping di atasnya, itu pakai pineapple nanti. Sebenarnya banyak opsi sih, bisa pakai lemon filling, strawberry, apa aja yang ada deh. Nah, ini Danish rising cinnamon sugarnya dipotong-potong sesuai ukuran, disusun, di proofing bentar, dipoles, manggang deh gitu. Oh iya, buat teman-teman yang nonton video ini, sekedar informasi, saya berasal dari Lampung. Jadi saya tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung dengan orang tua saya. Begitu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk sekedar informasi atau untuk hiburan, macam-macam lah, yang penting bermanfaat lah ya. Susun, jangan lupa silikonnya. Kalau nggak ada silikon bisa pakai baking paper biar nggak lengket, atau kalau nggak ada ya pakai loyang, dipoles aja, kasih butter atau minyak lah di bawahnya biar nggak lengket. Nah, tadi Danish crashnya udah ku bikin, ku proofing sambil nunggu ngembang. Aku mulailah motong-motong ini adonan yang udah aku aduk tadi ya. Ini ada 2 adonan bread roll, sini yang plain, ada lagi whole wheat. Itu simple banget ini bikin rotinya, nggak ribet ya, maksudnya yang simple aja. Dan ya bukan roti yang istimewa juga sih, roti-roti biasa aja ini, cuman buat breakfast doang kan. Roti yang rasanya kurang lebih tawar, terus dimakan pakai butter gitu. Terus bagian dibikin display bread ya, buat display aja, tapi bisa dimakan juga.
Ini ditimbang, yang untuk display ukurannya 300 gram. Kalau yang dibulet-buletin itu 30 gram. Ini sengaja ini videonya nggak aku potong-potong dan nggak aku percepat juga gitu kan. Dipotong per tahap-tahapannya aja, tapi video pas onnya ini nggak aku potong lagi ataupun nggak aku cepet-cepetin. Jadi panjang 45 menit. Barangkali aja ada yang pengen tahu kan aktivitasku kerja di kapal itu seperti apa. Ya beginilah, kuli roti, kuli tukang bikin roti itu. Ya bikin roti, kadangnya di kapalnya bersih-bersih, ya buang sampah, ya ngangkat-ngangkat tepung, ya macam-macam lah. Perantau lah pokoknya, merantau di negeri orang buat nyari cuan. Karena di negeri sendiri nyari kerja masih susah. Andai pun dapat ya gajinya belum seberapa ya kalau untuk menuhin kebutuhan, apalagi masih punya tanggungan ini itu ya kan, begitu. Nah ini pakai tray, sebenarnya ini teflon tray ya, tapi kadang-kadang masih lengket juga, makanya aku olesin minyak lagi di atasnya, minyak goreng biasa. Nah itu dibuletin, itu kurang lebih 30 gram segitu ya.
ngantuk juga ya. Oh iya, sekarang aku ngedit video ini dalam keadaan lagi istirahat. Sekarang kapal sedang sandar di Tarragona di Spanyol. Nanti malam udah berangkat lagi arah ke Yunani. Dari Yunani langsung nanti ke Italia. Terus ke Italia terus sampai Januari. Sekarang bulan Oktober. Lama nanti cruise di Italia. Semoga teman-teman yang nonton video ini dapat manfaatnya ya. Sekedar informasi aja buat teman-teman yang mungkin pengen kerja di kapal terus belum kesampaian, terus pengen tahu informasi, boleh tanya-tanya langsung ke saya, komen langsung, nanti saya balas satu persatu. Atau bisa juga lihat video lama aku sekitar tahun 2020 di channel ini juga. Di situ aku jelaskan awal mula aku bisa kerja di kapal pesiar bagaimana. Nggak perlu kuliah kok, aku cuma lulusan SMA ini. Aku lulusan SMA jurusan IPS, nggak kuliah, ya nggak sekolah-sekolah kuliner apa-apa, nggak ada. Cuman berbekal dulu 2014 aku pernah kerja di toko roti, bisa bikin roti lah istilahnya kan. Terus ada informasi lowongan kerja di kapal pesiar, terus aku belajar bahasa Inggris. Karena benar-benar nggak tahu bahasa Inggris lah, zero lah. Belajar bahasa Inggris cuma 2 minggu waktu itu. Terus ikut interview, alhamdulillah lolos. Terus sampai sekarang udah 6 tahun, udah jalan 7 tahun kerja di kapal. Jadi kerja di kapal juga perlu teman-teman tahu ya, nggak semuanya kerja di kapal itu punya gaji besar terus hidupnya enak, nggak juga ya. Kelihatannya aja orang kapal tuh mungkin enak banget lah ya, kerja antar negara, keliling dunia, digaji dolar ya kan. Tapi nggak semua orang kerja di kapal itu gajinya besar, karena tergantung kita punya posisi ya. Kalau kita nggak punya posisi ya gaji ya kecil. Kecuali kita udah punya posisi gitu kan, terus kerjanya juga udah lama, itu baru gajinya lumayan kan. Nah kalau ini yang aku bikin panjang-panjang ini baguette ini, French bread, jadi roti dari Perancis. Nah ini yang gandum ya, yang whole wheat baguette. Kira-kira video aku ini nanti kalau aku share di YouTube tembus berapa yang nontonnya? 100, 200, 300, 1000, 10.000, 100.000? Kayak nggak mungkin deh 100.000 deh. Bisa sampai 1.000 aja udah seneng banget aku. Ya 100 lah atau 200 lah, oke lah. Mudah-mudahan banyak yang nonton lah. Mudah-mudahan banyak menonton, terus bisa meledak salah satu videoku, biar semangat terus bikin videonya gitu.
Ini Danish croissant tadi yang udah aku bikin, yang udah aku proofing, udah ngembang gitu ya, udah siap dipanggang itu. Sebelum dipanggang aku semprot dulu tuh pakai cairan telur ya, telur dan susu cair biar mengkilat gitu. Nah, ini dikasih pineapple filling. Nah, ini udah aku panggang dan udah matang. Udah keluar ini coklat Danish itu, udah matang tuh. Wah, kalau baru keluar dari oven gini, wah, maknyos. Mantap sekali. Itu ternyata masih agak pucat itu warnanya. Tambah lagi 1 menit. Tambah 1 menit lagi biar biar warnanya golden brown kayak Danish, coklat Danish ini. Kalau coklat Danish finishingnya cuman pakai icing sugar, pakai gula halus di atasnya. Nah gitu, simple. Nah, sisanya tadi yang masih dalam oven itu kayaknya udah siap dikeluarin dari oven, udah dapat warnanya. Kita tengok dulu ya. Nah, ini itu kan rising cinnamon sugar roll. Pineapple Danish pineapple. Nah, itu kok. Terus yang raisin sama pineapple tadi tinggal dikasih gelas aja atasnya biar lebih cakep, biar lebih mengkilat. Nah, itu aku kasih gelas atasnya biar mengkilat.
lupa pakai gloves, pakai sarung tangan, karena ini jatuhnya sudah ready to eat. Makanan yang udah siap dimakan tuh harus pakai sarung tangan. Tapi kalau masih berupa adonan tadi nggak apa-apa nggak pakai sarung tangan, karena kan bakalan dibakar dengan suhu tinggi. Kuman-kuman bakteri juga mati kalau dibakar. Tapi kalau sudah mateng, sudah siap untuk dimakan, ini harus pakai gloves gitu. Pokoknya roti, croissant, danis gitu kalau baru keluar dari oven masih hangat itu, wah kalau dimakan mantap sekali, nyus, bakalan nagih, satu nggak bakal cukup deh. Nah, ini raisin roll tadi atasnya dikasih lagi fondannya, finishingnya biar cakep. Ya fondan ini simple banget bikinnya. Gula halus pakai fresh milk aja, gula halus kasih susu cair diaduk udah dah jadinya begitu. Tapi harus teksturnya agak-agak kental ya, jangan encer sekali, jadi fresh milknya dikit aja gitu. Yang penting gula halusnya basah aja deh. Begitu. Nah itu udah jadi itu kan, 3 macam danis, 1 croissant. Nah ini sebagian yang baru aku bakar juga tuh, yang baru aku panggang. Itu bread rollsnya tuh yang bulat-bulat itu kalau masih hangat gitu dibelah, kasih butter, mantap. Ini baguette tadi yang aku roll sepanjang tadi, baguette udah ngembang sebelum dipanggang. Aku taburin tepung, terus aku iris di atasnya itu. Dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius 15 menit. Nah ini udah jadi nih ya kan, baguette-nya udah matang, croissant tadi coklat danis, tuh raisin pineapple danis. Nih udah jadi. Ini barang-barangku yang aku siapin setiap pagi buat sarapan tamu tuh. Tuh begitulah jadinya. Tuh. Nah itu donat. Ini cake-nya itu. Ini muffin. Ada English muffin, ada bagel, ada roti tawar. Itu semua produk yang aku siapin pagi-pagi. Jadi kalau bakery itu sibuknya di pagi hari aja karena banyak sekali produknya. Begitu. Oke teman-teman, terima kasih. Nah ini yang display yang aku bilang tadi, buat display, tapi bisa dimakan juga langsung karena fresh ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.